Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki Jumat ketiga di bulan Syawal. Bulan Syawal telah dipahami bermakna peningkatan. Yang dikehendaki adalah kita umat Islam yang telah berusaha menempa diri di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang bertakwa, kemudian di bulan Syawal kita tingkatkan amaliyah kita, keimanan kita, agar terus dari hari ke hari kita semakin baik. Bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah hal yang mesti selalu kita sampaikan, mengingat berbagai karunia yang tak terhingga kita peroleh. Bersabar ada satu hal lainnya yang harus selalu ada pada diri kita dalam mengarungi ujian hidup ini, baik yang mengenakan maupun yang tidak. Syukur dan sabar adalah din itu sendiri. Jamaah sekalian, fenomena di bulan Syawal bagi umat Islam mulai menampakkan keasliannya yang berbeda dengan bulan Ramadan. Apa itu? Kembali penyakit umat muncul di tengah masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke. Penyakit yang di hadapan para ulama telah ma'ruf. Penyakit menaun yang dihadapi umat Islam. Dua hal. Umat Islam menghadapi penyakit berupa subhat dan syahwat. Subhat yakni adanya kerancuan pandangan, kerancuan berpikir, kerancuan di hatinya dalam mengimani, meyakini agama ini. Ajaran agama dicampur aduk dengan pemikirannya, perasaannya, mimpi-mimpi, adat istiadat setempat.
Kemurnian Islam tidak tampak sejak bulan Syawal muncul kembali. Ini berarti di hati dan pemikiran kita umat Islam sebagiannya adalah rancu. Itu penyakit pertama. Penyakit kedua, syahwat, yakni adanya ambisius terhadap dunia. Jika dunia itu diringkas berupa harta, tahta, wanita. Ini juga penyakit menaun yang terus muncul, sulit untuk terobati kecuali bagi orang yang memiliki azam yang kuat untuk memberantas dua penyakit pada dirinya. Dan itu jumlahnya lebih sedikit dibanding yang tidak demikian. Jamaah sekalian, dua penyakit pokok ini kalau mau dirinci, nampak pada tubuh umat Islam sebagiannya masuk dalam Islamophobia. Agama Islam, sholat ogah-ogahan, saum ogah-ogahan, pekerjaannya adalah memerangi Islam dan umat Islam. Ini yang paling parah. Dia menganut sekularisme, liberalisme, penyakit sipilis dan pluralisme. Sipilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kelompok inilah yang mudah sekali bersekutu dengan kafirin minal yahud wa nasara. Padahal Allah telah mengingatkan, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah tinggal diam memerangi kalian siang malam sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti aturan hidup mereka di sektor ekonomi, sektor politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, hampir seluruh sektor kehidupan telah didesain dan telah dipengaruhi Yahudi wa Nasara. Itu yang dieksiskan satu abad ini di muka bumi setelah umat Islam tumbang sejak 1924. Kaum sipilis inilah yang mudah sekali bersekutu dengan mereka di bawah tahta kekuasaan mereka. Itulah yang menjadi antek-antek mereka, hatta mereka Yahudi wa Nasara penjajah. Ingat dalam sejarah umat Islam Indonesia, tatkala pertama masuk agama Katolik lewat Portugis ke Selat Malaka, kemudian kerajaan Islam mengutus panglimanya untuk menghadapi mereka, namun kemudian kalah. Tahun 1500-an. Tahun 1600-an atas nama VOC, pedagang Belanda masuk, tetapi yang dilakukan oleh mereka adalah menyebarkan agama Protestan. Jika pertama itu adalah Katolik oleh Portugis, maka oleh Belanda adalah Protestan. Kemudian menguasai harta benda setempat, dikeruk, dibawa kepada mereka. Kemudian kekuasaannya ada di Indonesia ditumbangkan, kemudian ganti gubernur jenderalnya yang menguasai Indonesia. Kemudian terjajahlah Indonesia sejak 1600-an. Pelajaran kita sejak SD, Belanda masuk ke Indonesia dan juga negeri lain dalam rangka menyebarkan gospel glory. Jangan lupakan itu. Maka adanya umat non-Islam, khususnya Katolik, wa Nasara dan Nasrani, Protestan khususnya, adalah dari penjajah. Umat Islam masuk Indonesia tidak melalui penjajahan. Yang Hindu tetap Hindu, yang berkuasa tetap berkuasa, yang punya harta tetap punya harta, tidak diambil. Hanya pindah agama dari Hindu Buddha masuk Islam secara sukarela, tanpa paksaan, tidak dalam rangka mengambil harta, tidak dalam menguasai kaum muslimin. Kemudian masa berganti, di masa penjajahan, pemurnian Islam dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam setelah mendapat pencerahan agama ini. Contoh tuanku Imam Bonjol, imam pemimpin di daerah Bonjol, menyerukan Islam yang murni. Siapa yang menentang? Yang menentang kaum sipilis periode lama, yakni yang mencampur adukan ajaran Islam, Quran dan Sunnah dicampur adukan dengan pemikirannya, perasaannya, adat istiadat, mimpi-mimpi para gurunya, para tokoh agamanya, campur aduk. Itulah yang disebut dengan kaum tradisional. Menentang dakwah Imam Bonjol. Kemudian melalui kekuatan fisik mereka dihadapi oleh Imam Bonjol, terjadilah peperangan fisik.
kaum adat kalah. Telah menjadi sunnatullah, kalangan-kalangan sepilis, kalangan-kalangan munafikin, kalangan-kalangan musyrikin pasti akan bersekutu dengan kafirin. Maka mereka bersekutu dengan penjajah, kafirin penjajah. Dijadikan imam, jadikan pimpinan, bersekutulah Belanda dengan kaum adat, menghabisi Imam Bonjol. Imam Bonjol namanya ini secara fisik kalah. Itulah pemurnian pertama di Indonesia. Jamaah sekalian, periode hari ini sarwa kene, sama saja. Kaum sepilis di satu sisi yang merongrong Islam dan umat Islam. Di sisi lain, umat Islam yang telah berusaha untuk komitmen kepada Quran dan Sunnah pun sebagiannya masih terjerembab Quran dan Sunnah ala kelompoknya, ala ustadznya. Ini juga belum sebagaimana yang kita harapkan dalam kebangkitan Islam dan kaum muslim. Pada sisi yang lain, umat Islam yang ogah dengan agamanya, ogah sholat, ogah belajar agama, ogah apa yang diurus dunia melulu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali yang diurus dunia melulu. Ini sepenuhnya orang dikuasai oleh syahwatnya. Harta, tahta, wanita. Kehidupannya bagikan binatang ternak. Agamanya Islam, di KTP Islam. Ini sisi yang lain dari kondisi umat Islam. Sisi yang lainnya lagi dari tubuh luar umat Islam, minal Yahud wa Nasoro, yang dipandegani di dunia ini oleh Amerika, teroris utama, yang kerjanya membuat subhat, dituduhkan perbuatan buruk kepada umat Islam, pada pelakunya dirinya sendiri, Amerika dan Israel laknatullah. Pekerjaan mereka menghancurkan umat, mengebom sana sini, yang itu pun hanya dimiliki kekuatan menurut penelitian yang objektif hanya 6 negara besar, dituduhkan kepada umat Islam pula. Umat Islam menghadapi serangan dari luar dan dari dalam. Inilah penyakit umat yang senantiasa terjadi terus. Lalu apa obatnya jamaah sekalian? Obatnya satu. Menghadapi penyakit subhat dan syahwat, menghadapi rongrongan dari luar tubuh umat, obatnya hanya satu. Tinggalkan hubbud dunia, rujuk kepada agama. Ini telah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatulaikum dulla la yanzuankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian berjual beli dengan sistem inah, sistem ribawi, ekonominya ribawi, di dunia ini ekonominya ribawi, itulah kerjaan Yahudi. Regulatornya perbankan, perbankan dunia ini ribawi, termasuk Indonesia. BI itu menerapkan ribawi. Semua bank yang ada mesti ke BI, tersangkut dengan ribawi, langsung maupun tidak. Kemudian kalian memegang belakang ekor sapi. Sebagian ulama hadis menjelaskan maksud jika umat Islam mengurusi peternakan melulu. Waktu pemikiran semua habis mengurusi peternakan. Waraditum bizari, ridho dengan pertanian. Jamaah sekalian, ketiganya itu sistem perekonomian, mengurusi ekonomi, peternakan dan pertanian, lambang dari dunia. Artinya jika umat Islam hubbud dunia, bangun tidur sampai tidur diurusi dunia melulu, untuk sholat nggak sempat, untuk saum nggak kuat, untuk menuntut ilmu ketinggalan zaman, menerapkan syariat Islam itu masa lalu. Sekarang zaman modern, milenium, nggak perlu itu semua. Inilah yang tadi fenomena muncul yang di awal khatib sampaikan. Jika kondisi umat Islam seperti ini, buruk umat Islam berada dalam keburukan. Sudah buruk seperti ini hubbud dunia, sebenarnya Rasul khawatirkan di akhir zaman itu umat Islam terkena penyakit wahan. Ma'al wahan, para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasul? Rasul jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Jika kondisi masalah seperti ini buruk.
Artinya ketakwaan itu merupakan kemuliaan kita, nggak akan bisa diraih. Buah didikan Ramadan tidak tercapai. Syawal yang harusnya meningkatkan ketakwaan pun tidak teraih, karena kita terperangkap penyakit wahn, hubbud dunia. Ini buruk. Sudah buruk itu ditambah keburukan berikutnya. Apa itu? Wattaraktumul jihad, meninggalkan jihad. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan jihad itu bertingkat-tingkat. Jihad yang paling tinggi itu berperang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, waktunya, jiwanya, sampai meraih syahid atas izin Allah dan maka menegakkan la ilaha illallah, sehingga tidak ada fitnah di muka bumi ini. Maksudnya agar hanya Allah saja yang diibadahi, tidak ada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Tegak Islam, tidak berperangnya umat Islam untuk dan maka meraih dunia, menguasai harta, dendam, tidak ada. Umat Islam boleh berperang dalam rangka agar menghilangkan fitnah di muka bumi ini. Boleh di situ kita mengorbankan harta, jiwa, raga. Kalau tidak untuk itu dilarang. Jika umat Islam meninggalkan jihad, ini yang tertinggi. Jihad terendah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah menuntut ilmu din, mengamalkan ilmu din, mendakwahkan ilmu din tadi, dan sabar di jalan ini. Jika ini pun oleh mayoritas umat Islam ditinggalkan, silakan adakan riset di tempatnya masing-masing. Kalau betul umat Islam memang telah meninggalkan jihad juga, tadi hubbud dunya buruk, meninggalkan jihad tambah buruk. Maka Allah katakan lewat lisan Rasulullah SAW, sallallahu dullah, maka Allah timpakan kepada kalian hai umat Islam kehinaan. Artinya tidak bisa umat Islam bertakwa, hina. La yanzi'ankum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan dari diri tubuh umat Islam itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai umat Islam mau rujuk kepada dinnya. Rujuk pada din artinya kita semuanya, baik rakyatnya sampai penguasanya, dari rakyat yang jelatanya sampai presidennya, semuanya duduk sama tinggi menuntut ilmu. Karena rata-rata dari fenomena tadi penyakit umat, mayoritasnya tidak paham din, tidak paham agama ini, tidak ngerti isi Quran dan Sunnah, sehingga dia bergerak di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sektor kehidupan lainnya jauh dari Quran dan Sunnah. Hidupnya itu bercerai dengan Allah dan Rasulnya, jauh dari Allah dan Rasulnya. Maka harus rujuk, sebab manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Rujuk kepada din. Bentuk rujuk kepada din inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, agar manusia ini mau hidup berquran dan sunnah. Mengapa? Hada basairul linas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Ini Al-Quran, basairul linas, pedoman hidup bagi manusia, wahudan, dan petunjuk. Kemanapun manusia melangkah, hidup mengurusi sektor kehidupan apapun, merujuk kepada Al-Quran, jadikan pedoman, jadikan petunjuk. Warahmah, dan jadikan rahmat li qaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Lalu merujuk pada Quran Sunnah, sebenarnya Rasul sabdakan, ini akan mulia kita, tidak akan tersesat. Taraktu fikum amraini lan tadiu matamasatum bihima kitaballah sunnatan nabi. Hadis sahih riwayat Imam Malik dan juga yang lainnya. Kutinggalkan kepada kalian, kata Rasul, dua hal. Jika kalian berpegang teguh pada dua hal itu, kalian tidak pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Ngurusi politik bersama Quran dan sunnah, bukan ngikuti orang-orang kafir Yahudi wa Nasara. Ngurusi hukum, merujuk pada hukum Quran dan sunnah, hukum Allah, hukum syariat Islam, bukan merujuk pada hukum Belanda, hukum Perancis, hukum orang-orang kafir, maupun hukum karya otaknya manusia-manusia yang tidak menyadari kalau dirinya lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Ngurusi ekonomi, merujuk pada Quran dan Sunnah. Ngurusi pendidikan, merujuk pada Quran dan Sunnah. Ngurusi pribadi, merujuk pada Quran dan Sunnah. Ngurusi rumah tangga, ngurusi kerja, merujuk pada Quran dan Sunnah. Jika umat Islam, baik rakyatnya maupun penguasa sudah seperti ini, itu maksud dari rujuk kepada din. Sebagaimana generasi terdahulu melakukan seperti itu, minas sahabah
tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka mereka diridhoi Allah. Sebenarnya disebutkan di Al-Baqarah, di surat-surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, itulah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, itulah generasi berikutnya tabi'in yang belajar Islam dan beriman lewat para sahabat. Rasulullah telah wafat. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, belajar Islam, beriman lewat generasi tabi'in karena generasi sahabat telah wafat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau kepengen diridhai Allah, ya mengikuti kayak mereka. Tidak mau mengikuti generasi mereka yang telah diridhai Allah, diancam dengan nar. Surat An-Nisa ayat 115 jelas. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Telah jelas, barang siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalannya sabilil mu'minin. Pada ayat ini, pertama ayat ini turun disebut sabilil mu'minin, saat itu ada sahabat, tabi'in belum ada, apalagi kita. Telah jelas petunjuk, yang hak telah jelas berdasarkan Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, sabilil mu'minin, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Maka Allah biarkan orang yang seperti ini yang nggak mau mengikuti para sahabat tersesat dengan ilmunya. Quran sudah mengikuti otaknya sendiri, mengikuti perasaan sendiri, pikirannya sendiri, mimpi-mimpi, adat istiadat, mengikuti kebijakan ustadznya, kebijakan kelompoknya. Dibiarkan Allah sesat berdasarkan ilmunya. Kemudian diancam dengan nar. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Jamaah sekalian, mari kita hidupkan majelis ilmu agar kita bisa rujuk di dalam din dengan sebenarnya, rujuk dalam tracknya yang benar, yakni memahami Quran dan Sunnah sebagaimana generasi terbaik umat ini memahami Quran dan Sunnah dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Ilmu dan amal harus mengikuti track manhaj paradigma yang benar, bukan mengikuti gurunya, kelompoknya, pemikiran orang, perasaan orang, mimpi-mimpi, adat istiadat. Tapi Quran dan Sunnah sebagaimana yang diajarkan, diterapkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu dijamin diridhoi Allah dan itu dijamin benar. Bertentangan dengan ini salah. Ayatnya mengatakan seperti itu sampai ancamannya dengan nar. Itulah yang Rasul katakan, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat di masaku, kemudian setelah itu lagi, kemudian setelah itu lagi. 3 generasi terbaik umat ini, sahabat bersama Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah keterangan dari Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah memahami penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafi'akum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua mari kita ringkaskan bahwasanya penyakit umat yang para ulama mengelompokkan menjadi 2 kelompok penyakit besar, yaitu subhat dan syahwat. Ya, inilah hubbud dunya, umat yang terkena penyakit hubbud dunya. Maka itu hanya bisa diatasi kalau subhat itu dengan datangnya ilmu, kita berarti menuntut ilmu. Kemudian syahwat itu dengan kita saum, menahan diri dari motivasi ambisius duniawi. Maka ini bisa dipenuhi digambarkan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud tadi, bahwa kalau kita mengamalkan jihad dengan benar, tahap demi tahap, dimulai dari menuntut ilmu din, mengamalkan ilmu din, mendakwakan ilmu din, sebagaimana generasi terbaik umat ini menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu dan sabar di jalan ini, maka sungguh
nanti sampai jihad tertinggi bisa kita terapkan dengan benar, dan itu akan tegaklah Islam. Jika tidak demikian, susah. Mana contoh dari generasi yang menyimpang dari Rasulullah, dari sahabat tabi'in terbukti mengamalkan Islam secara lengkap? Belum pernah terbukti. 13 abad terbukti itulah generasi yang mengikuti generasi terbaik umat ini. Makin jauh dari generasi kenabian, makin tidak komitmen mengikuti masa-masa terbaik umat ini, maka Allah pergilirkan umat Islam akan jatuh terpuruk, kemudian dipimpin oleh umat lain yang dulunya memimpin. Allah pergilirkan seperti ini. Kalau kita pengen bangkit lagi, ayo rujuk kepada al-haq dengan timbangan, dengan mizan, dengan mikdar, ukuran yang benar, yaitu manhajnya generasi terbaik umat ini. Minas sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan generasi terdahulu yang soleh, salafus soleh. Maka generasi khalaf yang hidup setelah masa 3 abad ini tidak halal dalam beragama ini, tidak akan benar dalam beragama ini, dalam hidup dunia ini menuju akhirat, kalau melainkan harus mengikuti generasi sana. Sebagainya surat An-Nisa ayat 115 barusan dibacakan. Tidak ada jalan lain, tidak ada manhaj lain, tidak ada paradigma lain, tidak ada pola hidup yang benar, melainkan yang telah Allah nyatakan benar. Benar, salah, baik, buruk, indah, jelek, menurut kriteria Allah dan Rasulnya. Tidak ada kriteria lain, karena kita umat Islam. Lain kalau kita bukan umat Islam, punya kriteria sendiri, terserah. Mudah-mudahan ini bisa kita perhatikan dengan baik, kemudian muncul semangat dari kita semua, dari khatib, diri khatib khususnya, dan jamaah sekalian untuk berbenah diri. Mari rujuk pada din, masuk dalam track yang benar, manhaj yang benar, paradigma yang benar. Demikian yang bisa disampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mari kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi ketetapan dalam berdin ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rzuqni rizqan wasyan bila taqdir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbuna ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbuna ala dinika. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.